Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. 98 calon haji gagal berangkat. Calon jemaah haji tertua berangkat setelah menabung 20 tahun. Tinggal di pusat kota, warga Pandeglang tinggal di gubuk reog. Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan mencatat 98 calon haji kategori lansia gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2023. Mereka yang gagal berangkat menunaikan rukun Islam kelima itu karena memiliki riwayat penyakit dengan resiko tinggi dan juga faktor finansial sehingga belum melunasi biaya administrasi ibadah haji. Selain itu, ada juga calon haji lansia yang gagal berangkat karena tak memiliki pendamping. Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan sudah menyiapkan calon haji cadangan yang telah melunasi biaya haji dan administrasi lainnya. Calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini akan mendapat prioritas untuk bisa berangkat pada tahun depan. Nah, kalau ujur kesehatan, maka jamaah ini ujur kesehatan yang resti ya, dalam kurung resti, resiko tinggi, ini masuk pada area jamaah yang tidak istitoah. Karena istitoah ini bukan hanya uang dia harus punya, bukan hanya kendaraan untuk bawa mereka ke Tanah Suci itu ada, tapi juga kesehatan. Nah, kalau kesehatannya tidak mendukung, maka ini termasuk jamaah yang belum istitoah, itu ada. Yang kedua, karena tidak adanya juknis pendampingan lansia. Tahun ini calon jemaah haji dari Tangerang Selatan berjumlah 993 orang dan dibagi menjadi 4 kelompok penerbangan. Keberangkatan pertama yakni kloter 10 sebanyak 383 jemaah yang berangkat pada 25 Mei. Keberangkatan kedua yakni kloter 28 sebanyak 383 jemaah berangkat pada tanggal 1 Juni. Keberangkatan ketiga yakni kloter 53 sebanyak 182 jemaah berangkat pada 12 Juni dan keberangkatan keempat yakni kloter 55 sebanyak 49 jemaah yang berangkat pada 13 Juni. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Usia tampaknya tidak menjadi penghalang pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji. Seperti Abah Jasir, calon haji tertua asal Kabupaten Lebak. Tahun ini Abah Jasir yang berprofesi sebagai petani ini genap berusia 96 tahun. Niat Abah Jasir untuk menjalankan rukun Islam yang kelima sudah tercetus sejak puluhan tahun lalu. Tidak hanya sekedar berniat, Abah Jasir juga mengumpulkan uang selama 20 tahun dari hasil penjualan padi, durian, dan hasil tani lainnya. Abah Jasir sudah mendaftar ibadah haji sejak tahun 2014 lalu. Seharusnya ia berangkat pada tahun 2020 lalu, namun tertunda akibat COVID-19 dan pembatasan usia. 20 tahun. Itu dari hasil apa, Pak? Hasil pahe, hasil kena petani, kena betul kadu gitu, kena lebih baik. Oh gitu. Itu dari hasil tani aja Bapak untuk itu ya. Daftar tahun berapa, Pak? Tahun 2014. Begitu. Selama 20 tahun sampai 2014 tuh ngumpulin uang dari situ. Uang. Nah, sekarang perasaannya gimana, Pak? Bunga atau untuk? Bunga. Oh gitu ya. Katanya dari itu ngumpulinnya dari udah 20 tahun dari hasil tani. Oh gitu. Nah, hasil tani dari padi, teh, durian, dari hasil tani aja. Oh gitu. Nah, Itu ngumpulin selama berapa tahun? kurang lebihnya ke 20 tahun. 20 tahun. Jadi daftar Dari tahun 2014. rencana sebenarnya kalau berangkat itu tahun berapa?
rencana berangkatnya 2019 kalau nggak salah. Oh gitu. Kalau nggak salah berhubung itu ada COVID, jadi nggak jadi. Awalnya Abah Jasir akan berangkat berdua dengan istrinya, namun istrinya meninggal dunia pada tahun 2022 sehingga hanya berangkat seorang diri. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Musim haji menjadi berkah tersendiri bagi penjual perlengkapan haji, seperti yang dirasakan pedagang haji di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Calon haji yang mendatangi toko ini biasanya membeli kain ihram, gesper atau ikat pinggang, sandal, peci, hingga baju. Kondisi ini pun membuat penjual mengaku kewalahan untuk memenuhi tingginya permintaan. Penjual mengaku omsetnya naik 50% jika dibandingkan dengan musim haji tahun lalu. Dalam sehari, penjual bisa meraup keuntungan 1 hingga 3 juta rupiah. Selain dijual langsung, pedagang juga melayani pembelian perlengkapan haji secara online. Karena ini kita jujur aja tahun ini kita emang agak siap pengalaman dari tahun lalu yang istilahnya kita agak sedikit tidak sekomplit sekarang lah gitu kondisi ini. Itu pun belajar dari pengalaman yang lalu, permintaannya ini kita siapin. Pak, ini yang beli ini selain dari Tangerang Selatan ada dari Depok Sawangan sini kata Depok. Nah sini sih mereka Depok Sawangan, ada yang dari Pondok Benda, Bambu Apus malah di sini. Nah umumnya mereka itu beli dari secara online atau datang ke sini, Pak? Datang ke sini, ada juga yang pakai Gojek ngambil barang ke sini. Perlengkapan ibadah haji yang dijual di tempat ini bervariasi, mulai dari harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Tidak hanya perlengkapan haji, pedagang juga menerima pesanan oleh-oleh haji seperti air zam-zam dan kurma yang bisa diberikan kepada kerabat saat pulang haji nanti. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ratusan warga desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang menggelar pawai ta'aruf untuk memeriahkan musabakoh tilawatil Quran. Ratusan orang yang menjadi peserta pawai menampilkan berbagai macam kreativitas dan kesenian sambil berjalan kaki dengan jarak tempuh mencapai 3 km. Kesenian barongsai yang merupakan kesenian khas warga Tionghoa juga ikut memeriahkan pawai ta'aruf ini. Warga sangat antusias meramaikan MTQ yang baru pertama kali digelar di desa Tanjung Burung. Peserta yang mendapatkan juara pertama akan diikutsertakan dalam MTQ baik di tingkat provinsi hingga nasional. Untuk MTQ kali ini desa Tanjung Burung baru pertama kali mengadakan dan kita gelar di beberapa cabang. Ada sekitar 13 cabang kategori yang diperlombakan dan harapan kami Kepala Desa Tanjung Burung dan warga Desa Tanjung Burung dengan adanya MTQ ini paling tidak bisa menjaring bakat-bakat dari warga Desa Tanjung Burung yang mana memang harus kita tingkatkan lagi prestasinya di ajang MTQ tingkat kecamatan, kabupaten, mungkin kalau bisa skala nasional. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengapresiasi lomba MTQ yang digelar pemerintah Desa Tanjung Burung dan diharapkan bisa menjadi penyemangat desa-desa lain untuk menggelar kegiatan positif khususnya lomba MTQ. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.